Ya, balik lagi di Cinematic Cinema Analytic. Akhirnya. Setelah sekian lama film Jepang, film Indonesia, film Barat, akhirnya ya kita mereview film India. Dia Bollywood ya. nih. Bollywood ya. Bukan D ya. Kalau D Dollywood. Tutup Pak udah. Udah tutup ya. Hollywood. Ya kita mereview salah satu film India ya berjudul White Tiger. White Tiger. Dan salah satu film eksklusif Netflix ya. Woi, iya. Eksklusif Netflix yang dirilis pada tanggal 28 Januari dan salah satu film yang sempat hot ya. Sempat hot. Karena mengangkat temanya tuh ya tipikal film India yang viral tuh kayak Slumdog Millionaire di mana dia membahas kesenjangan sosial di India dan dampaknya ke orang-orang di sana. Ya, perjalanan orang-orang sukses lah, intinya itulah. Sukses atau enggak ya? Ya tonton aja sendiri. Kita masih bingung kenapa diberi judul White Tiger ya, dan walaupun itu di akhir film juga terjawab gitu. Karena di film ini memberikan penjelasan ya kalau kamu pengen hidup ya harus memakan atau dimakan gitu. Iya. Ternyata harus membunuh atau dibunuh. Iya, filosofi dari White Tiger sendiri adalah di mana kalau kamu ingin bertahan hidup di India, berarti kamu harus memakan orang lain gitu. Itu sangat-sangat apa ya? Ngeri ya. Iya. Sebenarnya nggak ngeri. Jadi Ngeri. bisa dibilang film ini adalah sedikit mengambil ide dari Parasite ya. Di mana membahas tentang si miskin dan si kaya. Oke, kalau dari cast kayaknya ini bakal sangat-sangat baru ya. Jadi kita bakal sebutin aja cast-castnya ada Ars Goraf. Iya. Jangan panggil aku Siva paman. Siva Guraf. Terus yang kedua ada Priyanka Chopra. Wah, ini yang paling terkenal nih kayaknya. Iya, paling terkenal ya sama si Raj Kumar. Terus ada Perye Karpenaros. Ya. Terus ada si Maseh Rajenkar ya. Itu yang jadi bapaknya si Bapaknya Ashok ya. Jadi kita nggak terlalu ngikutin film India ya, kan? Mungkin film-film yang viral aja, Three Idiot gitu kan. Terus My Name is Khan. Ya, ini salah satu film India yang berhasil menggebrak Hollywood ya. Iya. Jadi mending ditonton karena tonton nih, bagus banget. Bergizi nih, bergizi bener. Oke, kalau dari cerita sendiri sangat-sangat kayak kita tuh berwisata ke India. Filmnya jadi menceritakan seorang bernama Balram Halwi dari distrik apa, aku lupa nama distriknya. Pokoknya distrik itu bener-bener distrik yang tertinggal lah, nggak ada sekolah. Kalau mau ke rumah sakit harus jalan 3 hari. Sampai bapaknya pun dia kan meninggal kan bapaknya. Jadi si Balram ini jadi salah satu anak dari desa itu yang cukup pintar ya. Pintar dan cemerlang karena satu-satunya anak yang bisa baca dan tulis cuma dia. Terus memahami isu-isu sekitar juga dia gimana dari kerja di kafe, kerja di itu, akhirnya dia dari mencuri dengar itu dia mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebagai supir. Setelah dia nguping dari salah satu orang kaya yang tinggal di Delhi. Gimana Delhi ini kan ibu kota India. yang digambarkan sangat maju ya. Jadi kayak ibaratnya tuh kontras lah bedanya sama distriknya. Desanya si ini ya. Desanya si ini gitu. Desanya si Balram. Akhirnya si Balram ini melihat peluang karena si Masyah ini sang orang kaya ini membutuhkan supir gitu. Beruntungnya Ashok ini seorang yang pernah kuliah di Amerika. Yang agak open minded gitu loh. Ya pemikirannya barat banget lah gitu. Intinya si Balram ini adalah seseorang yang pandai membaca peluang dan tekun dia. Akhirnya dia bisa mendapatkan yang tidak didapatkan oleh warga-warga di sana ya. Pronya banyak sih banyak banget sih menurutku. Kalau dari aku sih film ini nih bener-bener studi kasus di India. Aku jadi tahu banyak hal tentang India lewat film ini. Yang waktu kuliah nggak ngambil ya? Nggak ambil. India, Asia Selatan. Ambil ding. Ambil. Kayak ikut presentasi tapi dapat A. Wah, film ini benar-benar ini ya memberikan penjelasan ya setelah PK dan Slumdog Millionaire yang benar-benar bisa menggambarkan yang fokus ke kemiskinan dan agama. Di sini lebih fokus ke kemiskinan tapi yang lebih ekstrim menurutku ya. Iya. Dimana kalau kerja di India tuh harus ini sih, apa namanya? Ya itu tadi ya, membunuh atau terbunuh. Kerja di India tuh emang harus satu ras gitu. Seandainya majikanmu, sorry ya ini agak sara ya. Agak sara sih. Agak bahas agama ya. Misalnya tuanmu itu agamanya Hindu, kamu juga harus Hindu gitu. Kalau enggak ya kamu bakal enggak direkrut gitu. Dan hubungan majikan sama pembantu tuh di sini sangat ini ya, kental gitu loh. Yeah. Jadi akhirnya si pembantu ini kalau nggak ada majikan juga nggak bisa hidup gitu. Cuma ditendangin, dimarah-marahin. Ngeri ya. Enak kalau di Indonesia mau jadi pembantu orang Kalimantan ya orang Jawa bisa gitu. Kalau di sana nggak bisa, Pak. Kamu harus ngambil yang satu ras dan satu kasta gitu. Iya, satu kasta. Satu kasta. Terlalu ini kali ya. Iya, padahal si Balram ini menggambarkan kalau kasta di
India tuh cuma ada dua gitu kan. Iya. Perut buncit Sama dan perut kurus gitu. Dimana itu menggambarkan si kaya dan si miskin. Jadi Iya. film ini benar-benar fokus ke ketimpangan sosial sih menurut Iya. gue. Penggambaran India gitu. Iya, ya mungkin kalau ada anak HI yang ngambil India gitu, skripsinya bisa Bisa nggak ya? sih? Bisa Pak, Bisa ya? bisa. Kayak, ini kita nggak perlu ini Pak, nggak perlu wisata ke India gitu. Iya. Bisa tahu kalau bisa tahu. di India tuh gaji pembantu tuh 29 rupiah gitu. Dan yang menurutku realita yang paling mengerikan dari India adalah saat aku paham kalau seandainya kamu pergi dari desamu, kamu harus menanggung semua kehidupan keluargamu di desa. Sana, ya. Itu benar-benar bayangin gaji dia itu 2.000 rupiah, Pak. 2.000 rupiah dan dia harus ngasih ke keluarganya itu hampir Semuanya ya. 18.000 rupiah. 2.000 dari dikasihnya 1.800. 200 ya, Pak. 200. Iya, dia cuma dapat 2 rupiah. 2 rupiah. Karena sisanya dia harus tanggung jawab sama keluarganya di desa gitu. Jadi saat kamu keluar dari desa di India itu, kamu harus menanggung semua kehidupan keluargamu gitu. Duh. Iya. Problematik negara berkembang kan anak kan nggak ini Pak, nggak terkontrol gitu kan. Jadi dia menganalogikannya itu ya kandang ayam gitu loh. Iya ya. Iya, kandang ayam saat kamu dapat makan, ya makan itu bukan buat kamu aja, tapi buat seluruh keluargamu gitu. Si Balram nih bener-bener nggak punya pilihan sih menurutku. Iya sih. Ceritanya bagus loh ya, walaupun ini biopik kan maksudnya. Enggak Pak, ini dari best novel. Berarti fiksi ya? Tapi ini juga bisa dibilang ini sih semi biopik karena kan Semi biopik. mungkin terinspirasi dari salah satu warga di sana gitu Bisa kan. juga, Iya. bisa juga. Tapi ya ada jalan ceritanya linear dan enak gitu. Dan bagusnya nggak bikin nggak nyaman kayak Parasite ya. Iya. Kayak eksekusi scene-nya tuh ya emang kita dijelaskan kenapa Balram ini galau. Kalau dia balik ke desa, dia dinikahkan. Malah ditambahin beban lagi. Kalau dia ngikut majikannya, dia bakal ini di situ-situ aja gitu. Akhirnya ya si Balram ini ya harus mendobrak konsep kasta dan ibaratnya kayak babat alas gitu ya. intinya dia mendobrak sistem yang ada di India sih, sistem yang benar-benar merugikan. Kenapa banyak orang miskin di India tuh dia menunjukkan kalau realita di India tuh malah membuat orang miskin semakin miskin gitu loh. Si Balram kan di ending kan dia bilang, "Aku sudah berhasil keluar dari kandangku. Giliranmu kapan?" gitu kan. Terus sopirnya pada itu kan menggambarkan kalau yang salah tuh bukan orang-orang India, tapi sistem yang ada di India. Ini kita nggak menyalahkan India ya. Kita hanya berstudi kasus dari Film White Tiger gitu. White Tiger. Takutnya nanti kan kita Enggak. pro India gitu, nggak pro India gitu. Pergolakan batinnya Balram nih di tengah-tengah film tuh kayak terlalu labil dan hilang gitu. Iya. Kamu ngerasa dia kayak kenapa sih dia harus kembali ke majikannya dulu? Padahal dia udah tahu kalau dia pengen kaya tuh ya emang harus ngebunuh sistem yang ada gitu loh. Itu kayak itu terlalu panjang menurut. Oh, tapi kalau menurutku itu malah membantu sih untuk ini untuk aku yang kurang susah mudeng gitu, susah ngerti, itu malah membantu. Kurang greget aja sih filmnya. Kurang greget ya. Kurang greget aja sih. Ya karena mungkin kalau kita lihat film drama crime kayak Parasite gitu kan bener-bener kerasa tegangnya ya. Iya. Kalau ini kan kita lebih porsinya tuh lebih disajikan ke ini realita Indianya. Jadi kayak si Balram ini ya storytelling gitu. Iya, Terus, jadi atmosfernya dibikin tegang padahal enggak. Iya. Di akhir tuh baru Jadi emang film ini cocok ditonton buat yang pengen tahu lebih jauh kenapa India itu bisa jadi negara yang ketimpangan sosialnya paling mengerikan ya di dunia ya. Dan mungkin film ini juga memotivasi orang India sendiri sih. Karena sebagian orang India kan sekarang juga udah banyak yang jadi astronot, sudah banyak yang jadi CEO kayak Google gitu kan udah mulai orang India. Jadi mungkin film ini juga sindiran untuk orang-orang India yang di pedalaman-pedalaman di distrik itu untuk mendobrak sistem yang ada gitu loh. Ya. Jangan mau dirugikan lebih tepat. dicucuk hidungnya lah. Menurutmu bahaya nggak film ini? Menurut film ini bahaya sih karena ini kan Enggak sih menurutku. kayak apa ya memberikan ya emang ada menyinggung agamanya ada, cuman kayaknya masih aman aja. Aman ya, karena menurutku ini kan berbicara tentang kemapanan kelas sosial yang si kaya itu kan takutnya nanti orang-orang terjadi kayak apa ya, mungkin ya ini konflik sosial itu Pak. Iya, paham, film ini paham. benar-benar menurutku Tajam lah ya. tajam Banget filmnya. filmnya tajam. Baru kalau ini ditonton orang India mungkin revolusi industri bisa terjadi di sana. Ngeri. Ya itulah intinya film White Tiger sangat-sangat bergizi ya. Bergizi sekali. Bergizi dengan kekurangan dan kelebihannya. Jadi dengan berbagai atmosferik, Ya. ya rada menegangkan lah, rada thriller lah. Dan yang paling mengerikan adalah menurutku jika kamu di sana adalah seorang budak atau pembantu, kalian nggak boleh gosok gigi. Sampai berdarah-darah gue. Iya, dia nggak boleh gosok gigi gitu. Mending tonton sendiri karena White Tiger sendiri filmnya sangat-sangat sehat. Oke, langsung ke skor aja nih Mas Andi. Skor. Nah, Karena berapa nih? Film ini ya masih dengan keindiaan
menghadirkan India, jadi menurutku temanya juga nggak terlalu wow ya. Iya. Tapi karena keberaniannya untuk mencoba menginfluence orang-orang India sendiri dengan sedikit mengambil resiko menentang budaya yang ada, aku kasih nilai 7 lah. 7. 7. Oh, karena 7 aja. ya karena filmnya ini biasa gitu menurutku. Belum ada yang bikin kamu wah gitu. Iya belum wah gitu belum. Lebih ke 7 karena ya film yang bagus tapi nggak terlalu memberikan efek hiburan gitu, kayak nggak lengkap gitu loh, Nggak lengkap, paketnya ya. nggak lengkap gitu. Tapi ya kalau memberikan wawasan ya wawasan banget film ini. Kalau aku mungkin 8 lah. 8 ya. 8 karena sinematografinya bagus, warnanya juga seneng aku Pak, warnanya Neon-neon. warm, neon gitu. Terus kalau siang ya warm ya, Benar. hangat-hangat gitulah, Ya itu Pak kayak gersang-gersang gitu. Gersang-gersang gitulah. Gersang-gersang daerah-daerah kumuh gitu loh. iya itu bagus banget ya. 8 sih aku kalau 8 aku. ya. Cerita ya biasa memang, Cerita biasa kan. cuman enak gitu, diikutinya enak. Kalau mungkin kalian kurang termotivasi bisa nonton film ini biar termotivasi ya. Iya, Kalian masih ngerasa malas-malasan gitu ya, itu nanti. contohlah Balram ini. Balram ya, dia bisa membaca peluang dari cuma kerja di warung loh. Dia bisa mencuri dengar dan jadi orang sukses. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini dulu. Untuk review White Tiger ya teman-teman. Semoga nanti di tanggal 19 kita langsung bisa nonton Doraemon Stand By Me 2. Stand By Me 2. Duh, filmnya diundur gara-gara PSBB. gara-gara Kita PSBB juga ini. ribet kalau ke bioskop harus siang gitu kan. Harus nyuri-nyuri jam kerja ya. Gitu. Kampret emang. Ya semoga pandemi segera berakhir ya teman-teman ya. Karena Ingin ya. ya semoga vaksin juga ini Efektif ya. efektif. Ada filmnya besok kan, Vaksin the Series gitu. Cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan keluar dari kandang kalian. Keluar dari kandang kalian. Jangan jadi ayam terus. Jangan jadi ayam terus. Saya Sakin pamit. Andi pamit. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Dobrak sistem. Dobrak!